Shalom, selamat pagi buat kita semua yang ada dalam gereja ini, buat jemaat dan keluarga yang menyaksikan siaran ini dari rumah masing-masing, maupun yang berada di rumah sakit dan dimanapun berada. Kiranya kita semua dalam keadaan baik untuk bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini bersama kami Jemaat Tanjung Marano. Hari demi hari dan bulan demi bulan kita lalui di masa pandemi COVID-19. Kita terus berada dalam suasana yang diliputi kecemasan, ketakutan, dan rasa khawatir. Namun, di dalamnya pula kita terus mengalami dan menikmati pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Sekalipun kita harus hidup di masa-masa sulit ini dengan tatanan atau kebiasaan hidup baru yang kita kenal dengan istilah new normal. Tetap kita percaya pemeliharaan Tuhan itu akan tetap dinyatakan bagi kita dan pemeliharaannya itulah yang akan mengganti suasana kecemasan dan ketakutan menjadi suasana yang mendamaikan sebagaimana tema kita minggu ini, pemeliharaan yang mendamaikan.
Mari kita puji dan agungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemelihara yang mendamaikan. Jemaat saya jemput berdiri, kita menyanyi PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu Dan bagimu juga. Silakan kita duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dengan rendah hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita yang sering kali lewat tutur kata, pikiran, sikap dan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh kita menyadari bahwa betapa hina diri kita di hadapan Tuhan. Di muka Tuhan Yesus kita nyanyikan bersama. Dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang kembali dinyatakan bagi kamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kesukaan yang ceria. Alam yang
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Sungguh alangkah baiknya. Saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan dalam membimbing kita melalui Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa di surga. Oleh karena kasih setia Tuhan, kami boleh ada di sini mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Karuniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada hamba-Mu yang terbatas ini. Semoga dalam menyampaikan firman Tuhan boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, ya Allah, karena sesungguhnya kami hamba-hamba-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian 45, Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?"
Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di muka bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Lalu menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian pembacaan kita yang pertama. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapus dosa mereka mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab
Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita berdiri, kita mendengarkan Injil Kristus menurut Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan
orang. Demikianlah Injil Kristus. Kure sumanga puang. Salam, salam sehat bagi kita yang ada dalam gedung gereja ini dan bagi kita yang mengikuti ibadah ini melalui streaming atau kanal YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya kita semua berada dalam lindungan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali dalam pembacaan kita dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Pada ayat kelima, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudara-saudara, bisa kita bayangkan melalui perkataan Yusuf ini, dia sama sekali tidak membenci, bahkan mendendam saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat, yang telah menjualnya ke Mesir. Padahal sebenarnya Yusuf punya alasan untuk membenci saudara-saudaranya atas perbuatan jahat mereka yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Tapi justru dengan bijak Yusuf mengaku dan berkata pada ayat 5, bahan utama kita, Kejadian pasal 45, "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Di sini Yusuf merasakan dan mengakui pemeliharaan dan penyertaan Tuhanlah dalam kehidupannya, sehingga ia boleh menjadi orang kepercayaan Firaun, menikmati semua fasilitas di dalam kerajaan. Saudara-saudara, dari sini kita belajar pada sikap Yusuf yang bersedia memaafkan dan melupakan masa lalu. Dia memaafkan saudara-saudaranya yang telah memisahkan dirinya dengan ayah dan saudara-saudaranya. Lalu dia tetap memandang rancangan Allah yang memelihara jalan hidupnya menjadi penguasa di Mesir. Saudara-saudara, Yusuf bisa saja marah, Yusuf bisa saja menyalahkan saudara-saudaranya yang telah berlaku tidak adil, yang telah berlaku jahat terhadap dirinya. Tetapi Yusuf melihat bahwa semuanya itu rancangan Tuhanlah yang berlaku dalam kehidupannya. Di sini sikap Yusuf sungguh luar biasa. Dia mampu melihat kejahatan menjadi suatu rencana Allah yang sungguh baik bagi dirinya, yaitu dia menjadi penguasa di Mesir. Dia tidak memandang kepada saudara-saudaranya sebagai musuh dan tidak membalaskan juga kejahatan yang telah dilakukan saudara-saudaranya kepada mereka. Tetapi yang dilakukan oleh Yusuf adalah memanggil
saudara-saudaranya di Mesir, sebab dia tahu bahwa 5 tahun ke depan akan terjadi kelaparan. Dan Yusuf memanggil saudara-saudaranya tersebut, bahkan mengungkapkan perasaannya yang begitu luar biasa, kerinduannya kepada ayahnya untuk boleh berjumpa dengan bapaknya, boleh berjumpa dengan ayahnya. Sekali lagi kita melihat kebijaksanaan pada diri Yusuf yang mampu memaafkan perilaku jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudara, ada begitu banyak hal yang dapat menimbulkan ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam persekutuan, yang semuanya berakar pada sikap hati. Hati yang dipenuhi kebencian, iri hati, kenajisan, dan yang cenderung menghakimi akan membuat jurang pemisah, baik di antara manusia dengan Tuhan pun di antara sesama manusia. Hal ini pun terjadi pada orang Farisi dan ahli Taurat yang benci terhadap Yesus dan murid-muridnya, menggunakan kesempatan ketika murid-murid Yesus tidak membasuh tangan sebelum makan, yaitu mereka atau murid-murid Yesus melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat nenek moyang mereka. Orang-orang Farisi mengambil kesempatan ini untuk menghakimi Yesus dan murid-muridnya. Tapi Yesus menjawab mereka pada ayat 11 pembacaan kita. Di situ dikatakan, pada ayat 11 dikatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Di sini kita dapat mengetahui bahwa semua yang berasal dari hati yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Sebaliknya, semua yang berasal dari hati yang damai menghasilkan kedamaian dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa sesungguhnya yang dapat mendamaikan itu? Yang mendamaikan itu semuanya berasal dari hati. Jadi ketika hati kita menyatu dengan mulut kita, hati yang damai itu menyatu dengan mulut kita, maka mulut kita pun juga akan menyampaikan ucapan-ucapan yang penuh damai sejahtera ketika hati kita dikuasai perasaan damai. Tetapi di sini Yesus mengkritisi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka melakukan firman Tuhan, mereka mengucapkan firman Tuhan, tetapi hatinya melanggar firman Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 36 menjelaskan kepada kita semua bahwa Israel yang telah jatuh ke dalam dosa itu telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itulah yang mendamaikan dirinya dengan bangsa Israel. Hanya karena kasih karunia Allah, maka Allah mendamaikan dirinya dengan manusia, dengan bangsa Israel. Dan bukan hanya bangsa Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Sehingga seluruh dunia terlepas dari belenggu dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah juga kita yang telah menerima kasih karunia atau anugerah dari Allah itu. Janganlah sikap iri hati, sombong, rasa benci, rasa menghakimi itu terpelihara di hati kita. Sebab itu akan menimbulkan
ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam persekutuan. Tetapi milikilah hati yang dipenuhi kasih karunia, hati yang mengenal rancangan Allah di balik setiap peristiwa yang akan memampukan seseorang mengampuni, melupakan masa lalu, dan sedia membangun hidup yang terpelihara dalam damai sejahtera, seperti hati dan kasih Allah yang tak berkesudahan. Pemeliharaan yang mendamaikan dari Allah akan kita nikmati dan kita rasakan meskipun kita berada dalam keadaan-keadaan sulit. Ketika hati kita itu penuh dengan damai sejahtera, ketika hati kita itu penuh dengan rasa syukur, maka pemeliharaan Tuhan akan terus kita rasakan, kita alami dan kita nikmati sekalipun dalam masa-masa pandemi ini. Sebab kita punya pengharapan di dalam Kristus yang telah menghapus dosa-dosa kita, yang telah memberikan keselamatan bagi kita semua dan bagi semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah hati yang penuh dengan kasih karunia, sebab kerukunan akan selalu ada di dalam kehidupan atau di dalam hati yang selalu bersyukur. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan, melalui firman-Mu kami mengakui bahwa terkadang kesombongan, iri hati, rasa benci dan dengki menguasai kehidupan kami. Sehingga dalam persekutuan kami, Tuhan, juga sering terjadi perselisihan, pertentangan, sebab iri hati, benci dan dendam menguasai kami. Namun kami belajar dari firman Tuhan untuk hidup di dalam damai sejahtera Allah. Sebab dengan demikian kami mampu melihat kasih karunia Tuhan, dan kami mampu melihat pemeliharaan Tuhan di balik masa-masa sulit yang kami hadapi. Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga yang telah mengajar kepada kami semua. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Silakan kita duduk kembali. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dengan tuntunan nats persembahan yang terambil dari Bilangan 31 ayat 50. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin materai, anting-anting, dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Mengiringi persembahan, kita menyanyi dari nyanyian rohani 132, Ya Tuhan murahmu baka. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita dukung bersama. Kita bersyukur bersama dengan keluarga yang boleh menikmati ulang tahun pernikahan, yaitu keluarga Bapak Bari dan Ibu Rifka, keluarga Bapak Marten Borong dan Ibu Devi Eliawati, masing-masing tanggal 17 Agustus. Bersyukur bersama dengan warga jemaat yang boleh menikmati ulang tahun kelahiran tanggal 16 sampai 22 Agustus. Tanggal 16 yaitu anak Gian Masora dan Ibu Sintise Pairunan. Tanggal 18 yaitu saudari Agustina Takke, Bapak Agustinus Remsi Terandan, Ibu Erni Nioko. Tanggal 19 Agustus yaitu Ibu Asrin Anggrenawanti, Ibu Theodora SP, dan Bapak Martinus Ripto. Tanggal 20 Agustus anak putra Deli Tangkearum. Tanggal 21 Agustus anak Angelina Linggi. Juga kita mendukung di dalam doa warga jemaat
dalam keadaan sakit, lanjut usia, serta dalam proses pemulihan, yaitu Bapak RH IPA, Nyonya Dina Upak Lantang, Bapak dan Ibu Emrito, Ibu Brendina Diau, Oma Elizabeth Pandirerum, Bapak dan Ibu MT Somalinggi, Bapak Daniel Lepong, Ibu Rosalina Membia, Bapak Estepanus Mangali. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan yang telah menganugerahkan hari yang begitu indah bagi kami, di mana kami boleh berhimpun bersama dengan saudara seiman, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun kami yang mengikuti di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami nikmati melalui ibadah ini. Kiranya kasih setia Tuhan akan terus memelihara dan memberkati kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan. Berkati kami semua, beri kami hikmat kemampuan agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami. Bapa di surga, kami boleh bersyukur bersama karena Tuhan telah menyatakan kasih-Mu bagi kami untuk boleh menikmati anugerah Tuhan sepanjang minggu yang telah kami lewati. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan, dan kami boleh menyatakan ini melalui ungkapan syukur kami, baik yang kami jalankan di gedung gereja ini pun yang kami jalankan di rumah tangga kami masing-masing. Berkati apa yang telah kami berikan ya Tuhan, kiranya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati juga yang masih ada pada tangan jemaat Tuhan masing-masing. Karuniakan hikmat kebijaksanaan untuk dapat mempergunakan dengan penuh sukacita. Allah Bapa di sorga, kami juga bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh menikmati ulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun kelahiran. Lengkapi setiap ungkapan sukacita mereka. Kami juga terus mendoakan jemaat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, lanjut usia, dan dalam proses pemulihan, baik itu dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau menyatakan kasih setiamu bagi jemaat-Mu. Biarlah tetap merasakan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit yang dihadapi. Dan kami percaya penyembuhan yang sejati Tuhan kerjakan bagi semua jemaat Tuhan yang setia terhadap Tuhan, menanti pertolongan-Mu. Oh Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk besok Tuhan boleh menikmati hari ulang tahun yang ke-75. Biarlah negara kami, bangsa kami ini tetap berdiri menjadi bangsa yang kokoh dan teguh, baik itu ketika mengalami pergumulan. Bangsa kami tetap berdiri kuat sebab Tuhan menyertai dan memelihara. Terima kasih Bapa di surga, teruslah memelihara bangsa dan negara kami ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh tercipta pada pagi hari ini. Tuhan berkati pelayanan kantoria, pianis, multimedia, dan majelis gereja yang boleh bertugas pada saat ini. Biarlah pelayanan yang kami angkat bersama boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang sebentar lagi akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Peliharakanlah kami semua sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat, dan dari sana kami boleh melanjutkan pujian dan syukur kami hanya kepadamu. Dan Tuhan tetap menjaga, memelihara jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Terima kasih ya Allah. Ini doa syafaat kami, ini ungkapan syukur kami, permohonan kami. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Bahwa serikat persaudaraan senantiasa berdiri teguh jika
Tuhan berada bersama dengan kita. Kita lakukan bersama serikat persaudaraan. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengar hari ini, bahwa hidup rukun adalah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu cintailah dan peliharalah kerukunan dan kedamaian. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Menutup ibadah kita pagi hari ini, mari kita menyanyi nyanyian syukur. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Diucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Kori Siruru STH, Kantoria, pianis, koster, tim multimedia, sehingga ibadah pagi hari ini boleh berjalan baik dan bisa disaksikan oleh jemaat-jemaat yang berada di rumah. Selamat hari Minggu, salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.